Sudah. Oke, terima kasih. Ups. Teman-teman, sebelum nanti ini kegiatan kita di hari ini akan mulai, sebenarnya tadi aku ingin kita kayak konsen dulu ya sebenarnya. Harapannya tadi bahwa akan ada teman-teman dari batch 1 maupun batch 2 akan hadir di sini. Dan juga ada beberapa teman-teman lainnya untuk sama-sama dalam pertemuan kita hari ini. Teka ya, temu kangen gitu ya guys. Ya, di mana hari ini kita akan ada beberapa sesi, nggak banyak-banyak, hanya berbagai seperti testimoni maupun scene yang akan dibagikan. Tapi sebelum daripada semua acara ini kami mulai, aku sebenarnya ingin butuh concern dari teman-teman bahwa ini bicara soal keamanan digital dan juga bicara soal perempuan yang ada dalam ruang aman dan nyaman. Uh, aku minta respon dong, teman-temannya bisa berikan saja emoji gitu ya, karena memang concern kami soal mitigasi daripada uh, kegiatan hari ini. Mic teman-teman untuk sementara tidak kami aktifkan, akan kami aktifkan jika ada kebutuhan ataupun jika ada ingin bertanya atau ingin berbagi, dan juga ada beberapa orang pun yang akan nanti memberikan testimoni ataupun hal-hal yang ingin dibagikan di dalam pertemuan teka kami hari ini gitu. Nah, terima kasih Kak Ija, terima kasih Kak Leli. Teman-teman boleh open cam atau enggak open cam, itu juga menjadi hak teman-teman. Kami dari FAM tidak terlalu memaksakan teman-teman harus open cam, tapi berdasarkan dari kebutuhan-kebutuhan yang ada berkaitan dengan dokumentasi, teman-teman yang mengizinkan untuk ada untuk open cam, teman-teman bisa open cam untuk bisa ada dokumentasi gitu nanti di akhir ataupun selama sesi ini akan direkam oleh uh, admin dari forum dari Zoom FAM Indonesia sendiri untuk menjadi bahan dokumentasi kami dalam pelaporan gitu guys. Nah, untuk aku kayaknya nggak akan banyak-banyak ngomong ya guys. Kayaknya kita akan ada dalam pembukaan acara kami hari ini. Untuk pembukaan hari ini akan kami buka dengan sambutan dan kesan dari Kak Ija selaku Kornas FAM Indonesia. Kepada Kak Ija, saya persilahkan. Mic-nya belum bisa aktif, maaf. Oke. Udah nggak sih? Coba bantuin dong mic-nya. Cek. Oke, saya bicara dari tadi. Ternyata mic-nya mati. Oke, terima kasih Vian. Terima kasih teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya siang hari ini ya. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Nah, ya jadi kita melihat bahwa kebutuhan untuk keamanan digital ini adalah salah satu fondasi yang sangat penting khususnya bagi gerakan perempuan muda yang mungkin akan berhadapan dengan situasi yang cukup kritis, misalnya berhubungan dengan perempuan pembela HAM, kemudian berhubungan dengan aktivitas teman-teman yang bisa jadi ini akan apa istilahnya, keamanan digital ini akan menjadi salah satu lapisan keamanan teman-teman di lapangan ketika teman-teman bekerja, di mana saat ini itu kita lagi berhadapan dengan kekuatan oligarki yang cukup besar, maka tentu juga teman-teman harus membentengi diri dengan banyak lapisan-lapisan keamanan termasuk juga berjejaring. Dan ini juga untuk sambil menguatkan ya. Jadi di FAM sendiri ini sudah pelatihan kedua yang kita mencatat bahwa kurang lebih 33 teman perempuan muda yang sudah mengikuti kegiatan, dan uniknya lagi ini dari tahun 2024 dan 2025 sama-sama di bulan Juni ya dilaksanakan, juga sudah cukup mengcover dengan berbagai kriteria identitas, kriteria beragam isu dan masalah. Ini sudah
alhamdulillah ya kita bisa melihat bahwa ini cukup beragam dan ini adalah sesuatu yang cukup memperkaya kita. Nah, dan hal lainnya lagi yang di luar ekspektasi adalah, dari baik, eee, tahap 1 dan tahap 2 walaupun sama-sama ini adalah fondasi masih dasar, jadi masih pengetahuan dasar, namun sama-sama menghasilkan sebuah karya, di mana yang pertama nih ada zin dan kemudian yang kedua ada, buku saku berkaitan dengan tanya jawab, seputar keamanan digital. Nah, kita harapkan, karena ini masih dasar-dasar, kita harapkan selanjutnya ini ada, penguatan yang lebih, level selanjutnya. Kita berpindah ke level selanjutnya, agar ada penguatan, dan juga membangun, kultur keamanan bersama, dan semoga, di tahun berikutnya ini bisa kita realisasikan. Nah, salut buat tim digital, ini kita membayangkan ya bahwa, persekawanan, kemudian teman-teman yang sefrekuensi, ini bisa dilembagakan dalam satu bentuk tim digital, yang kemudian dengan kekompakan ini bisa, menghasilkan banyak hal ya, salah satunya adalah pelatihan yang sudah kita ikuti ini. Nah, mungkin itu saja, tidak berpanjang lebar, saya lempar lagi ke Vian, thank you. Semoga lancar ya, kegiatannya sampai sebentar. Oke, terima kasih Kak Ija. Oh ya teman-teman, teman-teman bisa saling colek nggak sih untuk teman-teman yang lain gitu untuk bisa hadir sama di dalam Zoom kita hari ini gitu kayak kalau di sini kan ada Kak Sarah, ada Kak BT gitu ya, yang ada yang hadir sama-sama di pertemuan batch kedua kemarin gitu biar bisa kelompoknya masuk gitu, ada Kak Silvi gitu. Hmm? Sylvia nggak sih? Iya sih Kak Sylvia. Oke teman-teman, untuk tidak membuang waktu juga, ini kami akan selanjutnya akan ada sambutan dari keterwakilan daripada tim digital kepada Kak Tuba untuk ada kesan dan pesan yang bisa disampaikan. Dipersilahkan. Uh, Oke, semua selamat siang. Salam setara untuk kita semuanya. Semoga kita selalu penuh berkah dan cinta dari segala arah, dari alam semesta. Dan semoga apa-apa perjuangan kita selalu menjadi kemenangan-kemenangan untuk kita. Seperti yang sudah dibilang oleh Kak Ija, bahwasanya ini sudah di batch kedua, workshop keamanan, literasi dan keamanan digital bagi perempuan muda dan aktivis pembela HAM. Apakah ini akan berhenti di sini? Tentu tidak. Mari kita berharap di tahun depan mungkin di bulan Juni juga gitu, itu akan ada batch ketiga, tapi masih tingkat dasar. Sebagai informasi yang memang konkret juga, kita sedang merancang untuk modul pengetahuan yang sama tentang literasi dan keamanan digital untuk perempuan muda dan aktivis HAM. Itu di tingkat lanjutan. Apakah nanti untuk pesertanya akan dari batch 1 dan batch 2, tentu ini akan jadi buah pikir yang serius. Satu hal mewakili dari teman-teman fasilitator dan panitia yang ada di tim digital Nasional FAM Indonesia, kami mohon maaf jikalau selama kita berproses ada yang tidak tepat, dan tentu saja terima kasih sebesar-besarnya telah mau berproses bersama. Tentu saja ini juga pelajaran untuk kami semuanya gitu ya, untuk FAM Indonesia di tingkat fasil dan panitia, bukan saja di tingkat teman-teman, tapi ini juga sebagai tanggung jawab yang besar sebagai seorang fasilitator. Dan mungkin ini yang bisa menjadi perbedaan antara workshop-workshop online dengan lembaga-lembaga lainnya, di mana FAM Indonesia di tingkat nasional itu sangat concern di RTL. Kalau biasanya RTL itu adalah rencana tidak lanjut, kami mengakalinya dengan membuat karya. Jadi rencananya itu benar-benar rencana lanjut gitu ya, dengan membuahkan karya. Di mana kami meyakini pendokumentasian daripada pengalaman kita berproses itu adalah sebuah
produk pengetahuan, di mana produk pengetahuan ini yang lahir dari kita semua, dari teman-teman semua, itu akan sangat berfungsi. Mungkin tidak di tahun ini, tapi bisa jadi 5-10 tahun ke depan. Karena ini akan kita tinggalkan sebagai produk pengetahuan yang bisa dibaca kembali oleh masyarakat umum atau sipil yang tengah berjuang juga di era hari ini dan di era selanjutnya. Itu yang dari kita. Lalu juga mungkin perbedaan dari kita adalah dari fasilitator keamanan dan panitia tentunya ya, keamanan digital Farm Indonesia adalah kita meyakini ini bukan dalam tanda kutip by program donor, tapi ini adalah perjuangan seorang aktivis, kerja-kerja pengorganisiran dan kerja-kerja perjuangan untuk pembebasan perempuan dan aktivis pembela HAM untuk mencapai sebuah kata yaitu kesetaraan dan keadilan. Semoga kita akan tetap berproses bersama, dan tadi Kak Ija sempat menyampaikan apakah kita nanti akan menjadi satu lembaga yang besar. Mari kita berproses dan menyicil itu sedikit demi sedikit. Karena lagi-lagi kami Farm Indonesia meyakini pengorganisiran itu bukan hari ini, bukan esok hari, tapi bisa jadi seumur hidup. Dan mari ingat kembali, recall kembali ingatannya teman-teman, sudah bicara tentang dan kita belajar tentang literasi dan keamanan digital, implementasinya di tangan teman-teman dan di tangan kita semuanya, begitu ya. Kalau ada apa-apa, ruang support system akan tetap terbangun, begitu. Terima kasih semuanya. Salam sayang untuk seluruh teman-teman fasilitator dan tim panitia, dan tentu juga salam cinta untuk seluruh peserta yang mau berproses bersama dengan kami. Sekian, selamat siang, dan oke, mari kita tetap berjuang teman-teman. Aku kembalikan ke Viandra. Aku minta emoji tepuk tangannya dong untuk kita semua di siang hari ini gitu ya guys. Terima kasih Kak Tuba. Oke, teman-teman, tambahan juga nih bahwa workshop ini adalah untuk kegiatan kedua kalinya, yang dimana kami dari tim digital Farm Indonesia sendiri ingin mengembangkan pengetahuan-pengetahuan dasar bagi aktivis perempuan muda yang ada gitu. Yang adanya bukan hanya bagian daripada keluarga farm atau anggota farm, tapi kami juga bagaimana mengupayakan agar adanya komunitas-komunitas yang memang ada punya konsen-konsen yang mungkin sensitif dengan situasi digital yang sekarang ini, itu yang coba kami libatkan di dalam workshop-workshop dasar yang kami lakukan gitu. Walaupun lewat online Zoom ini, tapi ini menjadi pembelajaran bagaimana kami juga bisa memitigasi risiko-risiko serangan-serangan digital yang ada gitu. Nah, dari gambaran workshop yang sudah kami lakukan selama 3 hari berjalan, kami ada punya beberapa teman-teman yang akan memberikan testimoni baik dari batch 1 maupun batch 2, dan juga itu datangnya dari teman-teman anggota Farm Indonesia sendiri yang terlibat, ataupun juga dari teman-teman dari komunitas yang terlibat di dalam workshop yang setelah dilakukan oleh tim digital bersama Farm Indonesia gitu. Untuk itu, di kesempatan kali ini akan ada keterwakilan dari teman-teman batch 2 untuk bisa memberikan gambaran testimoni apa yang didapatkan, apa yang menjadi pembelajaran bagi dia selama mengikuti batch 2 yang ada. Untuk itu, aku persilakan Gazara untuk bisa hadir. Teman-teman admin bisa bantu untuk open cam-nya. Bentar ya Gazara, lagi dibantu open cam-nya. Open mic. Open mic-nya. Maaf Cam. Open mic-nya. Coba bisa nggak sih? Teman-teman, mic-nya Gazara belum bisa diaktifkan. Oke. Kak, suaraku kedengeran? Terdengar jelas. Oke. Makasih Kak Vian untuk kesempatannya. Selamat siang kakak-kakak semua. Eh, dari aku pribadi, jujur ini pertama kali aku ikut kegiatan di mana belajar tentang keamanan digital.
Dan ternyata setelah 3 hari berproses sama teman-teman, ya aku akhirnya menyadari juga bahwa emang sepenting itu kita harus menjaga keamanan digital. Dan entah itu punya sendiri atau yang berkaitan dengan pekerjaan. Dan sebagai orang lapangan, jujur aja sangat terbantu setelah berproses bersama teman-teman. Karena akhirnya aku tahu bahwa ternyata sekalipun sering ganti password atau udah bikin password yang ini tetap nggak aman. Dan emang harus ada tips-tips yang dilakukan supaya bagaimana akun kita tuh nggak mudah diretas. Selain itu aku juga paham bahwa ternyata emang uh, ketika akun kita disalahgunakan ternyata itu bisa berdampak juga kayak ke mental, kayak ke aktivitas, terus juga jadi menghambat banyak hal karena mengganggu banget. Dan yang pasti dapat ilmu juga bahwa memang pentingnya kita menjaga akun itu kayak dengan password yang kuat, terus sering mengupgrade akun, terus kita harus benar-benar memisahkan antara akun identitas pribadi dan identitas digital. Dan it's okay kalau dalam kita bekerja sehari-hari dengan menggunakan email dan sebagainya, itu penting bahwa nggak apa-apa kalau kita pakai akun anonim atau kita nggak harus menampilkan nama asli atau apa, yang penting kita menjaga keamanan. Selain itu juga dapat ilmu bahwa ternyata memisahkan akun dengan setiap aplikasi punya akun masing-masing itu penting. Jadi nggak harus satu email buat semua email. Dan aku belajar banyak hal dan itu memang pada akhirnya sangat membantu aku juga karena tanpa sadar yang buat aku emailku udah aman ternyata benar-benar nggak aman setelah ikut literasi, setelah ikut kegiatan ini dan dicek. Dan ya emang seperti itu sih Kak, kalau testimoni dari aku pribadi apa yang aku dapat itu sangat membantu pekerjaan aku sekarang. Dengan semua yang kakak-kakak sharing. Dari Kakak Fasi juga teman-teman, terus kayak sharing dari teman-teman yang lain, yang teman-teman alami juga ternyata itu benar-benar relate sama yang kejadian ke aku pribadi. Sekian dari aku Kak Fian, terima kasih. Aduh, terima kasih ya Kak Zara dan aku terharu banget juga gitu ya dengan cerita Kak Zara gitu dari keterwakilan daripada teman-teman yang ada di batch 2 gitu. Oh iya, teman-teman nanti di dalam forum ini kami ada room chat yang terbuka untuk semua gitu ya untuk bisa bertanya atau ingin memberikan support atau emoji bisa bisa langsung gitu. Dan ada tadi kayak yang dari Kak Mida yang tanya gitu berapa banyak peserta yang bukan anggota FAM udah bisa dijawab oleh Tuba gitu untuk kegiatan kita gitu. Oke, aku nggak tak aku kami coba menghubungi teman-teman dari batch 1 juga yang akan memberikan testimoni. Tapi Tuba gimana? Apakah kita lanjut dulu yang lainnya atau gimana sih? Karena ini yang lainnya itu belum sempat masuk. Boleh, boleh, boleh. Bentar ya teman-teman. Boleh, Beb. Halo, Viandra. Halo, halo. Oke guys. Ah, mungkin tuh ada yang tadi tuh dari kami kalau ada anggota gitu. Kalau dilihat di sini ada Kacung gitu. Ah, kalau Kacung gimana sih Kacung dari pengalaman-pengalaman ah yang pernah dibuat dalam peningkatan kapasitas ataupun workshop dari keamanan digital yang dilakukan oleh FAM, apa sih yang bisa digambarkan gitu keseruannya, funnya, apa sih gitu yang ingin kayak aku tuh pengen dengar juga sih dari Kacung itu seperti apa sih? Kacung, aku silakan. Suara aku kedengeran nggak? Terdengar kah? Jelas nggak? Jelas kah jelas? Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan. Oh ya, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada aku hari ini. Eh, ternyata
Berarti untuk yang batch 1 itu literasi keamanan digital itu sudah tahu 1 tahun yang lalu ya, nggak terasa. Tapi yang aku rasakan tentu ilmunya, implementasinya tetap kayak gimana ya, tetap bisa aku terapkan sampai sekarang. Kayak gitu sekarang kayak ini lagi kerja kita tahu untuk memisahkan nomor telepon yang bisa kita gunakan sehari-hari dan nomor telepon yang bisa kita gunakan untuk kita kerja biar ya itu tadi kita bisa memilah-milah mana nih kira-kira yang orang-orang itu bisa tahu kita lebih detail atau mana nih yang cuma hanya sebatas pekerjaan misalnya kalau gitu kan. Kemudian hmm, hal tapi pasti yang saya rasakan dari belajar literasi dan keamanan digital ini adalah apa yang paling dekat tentu dengan diri saya sendiri. Kemudian setelah belajar itu juga ingat pernah suatu waktu mama sama bapak itu dapat telepon yang ya teman-teman pasti sudah banyak juga yang merasakan telepon yang tidak dikenal terus minta untuk akses sesuatu link untuk mendapatkan sesuatu yang kayak gitu tuh aku bilang buat mereka kalau yang kayak gini mama, bapak, itu biasanya linknya itu bodong atau linknya itu mengakses sesuatu yang lebih private. Jadi kalau bisa saya ajari untuk mereka blokir nomor yang tidak dikenal itu kalau misalnya via telepon, kemudian via WhatsApp saya juga mengajari mereka untuk mengajari gimana caranya nanti tekan yang ini ya, habis itu tekan yang ini kayak gitu kan. Kemudian tentu itu tak tentu kayak yang kemarin itu kita belajar cara untuk mengautentikasi akun supaya nggak mudah dibobol. Kemudian cara untuk kita belajar bikin sandi itu terdiri dari apa ya huruf besar dan huruf kecil, kemudian terdapat angka, kemudian ada simbol-simbol di sana. Kelihatannya memang ribet, tapi pada akhirnya hal itu kita gunakan untuk kita bisa lebih aware kan dengan keamanan dan literasi digital yang kita punya. Karena sekarang apa-apa sudah ada di teknologi, apa-apa mau itu transfer uang, apapun QRIS, mudah sekali untuk ditemukan di zaman sekarang ini. Jadi itu adalah hal yang saya dapatkan sampai sekarang. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Cung. Oke, apa dari teman-teman yang ada. Jadi gini, teman-teman semua yang terlibat dalam Zoom ini, kami hari ini akan ada beberapa ya, akan ada 2 sampai 3 orang yang terlibat di dalam workshop ini akan memberikan gambaran testimoni dan itu gambarnya beragam, beragamnya ada dari daerah-daerah yang memang agak jauh kayak tadi si Sarah dari Maluku yang memang agak jauh dan situasi keamanan digitalnya dan juga ada teman-teman dari Sulawesi. Ini kami akan ingin mendengar testimoni dari Kak Cindy, Kak Sylvia Cindy. Kak Sylvia Cindy boleh? Oke. Web adminnya mic. Halo, selamat siang teman-teman semua. Siap Kak Cindy suaranya. Agak kecil ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Oke, sip. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk kesempatan kakak-kakak semua yang udah mengikut sertakan saya untuk mengikuti workshop di batch 2 kali ini. Uh, uh, um, banyak banget pembelajaran yang saya dapetin. Kayak biasanya tuh saya tuh udah beberapa kali sih dapat sharingan dari teman atau keluarga uh, di dalam kehidupan saya tuh sering ngalamin mereka ngalamin peretasan terus pembajakan kayak gitu-gitu tapi awal-awalnya tuh saya nggak tahu saya nggak ngerti harus ngelakuin apa gitu untuk ngebantu mereka terus karena saya ngelihat karena karena pembajakan itu tuh mereka sering down gitu kerjaan mereka tuh nggak beres sering murung kayak gitu-gitu jadi awal-awal saya nggak ngerti apa-apa saya cuma bisa nge-support mereka supaya nggak terlalu ambil pusing dengan hal itu gitu terus kayak juga awalnya juga saya dengar kawan-kawan saya yang nganggap remeh gitu membuat password yang mudah banget kayak gitu akhirnya ternyata itu
musabab mereka media sosial mereka tuh gampang banget untuk diretas sama pihak-pihak yang menyalahgunakan kesempatan tersebut. Mereka tuh suka buka-buka link yang suka dibagiin orang-orang di grup-grup mereka gitu. Terus kalau bagi saya jadi eh, dengan dengan pembelajaran saya mengikuti workshop kemarin itu saya semakin aware supaya akhirnya saya sadar kalau data saya yang saya tampilin di media sosial itu nggak harus data asli saya selama ini gitu. Terus juga walaupun saya belum terlalu aktif di organisasi, setidaknya setelah mengikuti workshop kemarin saya bisa mau berbagi ke teman-teman atau uh, orang-orang di sekitar saya kalau supaya mereka juga lebih aware nanti. Terima kasih. Oke Kak Cindy, terima kasih. Teman-teman, ada lagi nih salah satu testimoni yang akan disampaikan oleh Kak Ayu. Kak Ayunya, boleh Kak Ayu silahkan. Halo semua, selamat siang. Suaranya kedengeran nggak? Kedengaran dengan jelas. Aman berarti ya. Oke, semuanya selamat siang. Sebenarnya aku mau makasih banget hari ini udah diajak join juga gitu kan. Kita temu kangen nih dari yang kemarin batch 1, terus juga ada yang dari batch 2. Kenalin dulu semuanya, aku Ayu dari Palembang, dari Sumatera. Mungkin tadi udah ada yang dari Sulawesi gitu ya. Jadi kalau misalkan dibilang untuk testimoni, senang banget bisa sharing gitu, karena hasil dari kita ikut pelatihan kemarin, aku secara pribadi emang bisa, apa ya, efeknya tuh secara pribadi enak banget, ngerasa banget gitu kan. Dan juga nggak cukup di aku sendiri. Jadi alhamdulillah kita kan punya kelompok dampingan perempuan muda nih. Jadi di sela-sela diskusi atau memang di satu diskusi itu kita sharing juga mengenai literasi keamanan digital ini. Salah satu yang emang banyak itu contohnya itu phishing. Jadi masih banyak di mereka, kita kan dampingannya di ini nih, di kabupaten, di desa gitu ya. Jadi masih banyak penyebaran-penyebaran link yang memang tujuannya untuk penipuan gitu. Nah, jadi setelah dapat pengetahuan nih dari pelatihan kemarin, itu berasa banget bisa di-share ke mereka bahwa kita tuh nggak bisa atau nggak boleh sembarang untuk ngeklik link-link yang di-share dengan iming-iming di atasnya hadiah lah, inilah, itulah gitu kan. Karena itu tadi bisa mencuri data pribadi kita, apalagi sekarang kan anak-anak muda dari usia SD pun dan dari kita kan dari kelas 6 terus sampai kuliah juga mereka emang aktif banget nih di handphone gitu, di media sosial, IG, TikTok dan lain-lain. Jadi benar-benar pembelajaran berharga buat aku pribadi dan juga ke teman-teman muda yang ada di desa gitu. Selain itu juga jadi apa ya, lebih melek lah, lebih cakap juga untuk eh, digital yang sekarang semakin canggih gitu. Kemarin kan sempat di-sharing juga di sesi pelatihan itu gimana kita bisa nih nyimpen email-email kita gitu kan, karena bagusnya beda-beda email, beda-beda sandi juga gitu. Nah, itu yang mulai diterapkan juga untuk antisipasi. Jadi bukan cuma kita aja nih sebagai aktivis, tapi juga kerentanan untuk perempuan-perempuan muda yang khususnya juga yang ada di desa, yang memang masih belum terlalu apa ya, belum terlalu banyak gitu kan informasinya. Di situ kita masuk untuk memberi pendalaman bagi mereka. Dan aku secara pribadi makasih banyak untuk Form Indonesia yang udah ngadain batch 1, batch 2 gitu kan. Semoga kedepannya ada batch 3 juga, mungkin aku bisa rekomendasi nih buat teman-teman muda yang ada di desa buat join gitu. Mungkin itu aja dari aku. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih dan semangat buat teman-teman semua.
Terima kasih Kak Ayu dan semangat juga untuk kita semua. Oke, teman-teman semua, eh, harapannya tadi sih akan ada beberapa testimoni juga dari beberapa teman-teman komunitas. Tapi ternyata setelah coba kami konfirmasi, mungkin mereka lagi terkendala dengan situasi jaringan gitu ya. Kalau kita belajar soal keamanan digital, ya kita bisa mengatur. Tapi kalau mengajak untuk belajar keamanan WiFi ini tetap jaringan ini baik, kayaknya bombardir dunia di ini. Jaringan kadang-kadang nggak bisa, aduh pusing jaringannya, aneh-aneh pala. Oke, ternyata nanti akan ada Kavanim. Tapi Kavaninya udah bisa join nggak ya? Dia sementara mencari keamanan agar jaringan ini tetap stabil ya, biar jaringannya tetap tenang, gak rewel tuh jaringan. Gimana Eva? Kavaninya udah bisa? Oke, Kavaninya udah hadir. Oke, selamat sore, selamat siang untuk Kavani. Oke, teman-teman, akan ada satu sesi monitor akhir dari kegiatan-kegiatan workshop tim digital. Untuk itu, Kavani, saya persilahkan. Silakan, Kavani. Halo teman-teman semua, suara aku jelas ya? Sorry. Jelas sekali, Kak Cuco. Ini jaringannya Cuco kali ya, Makasih. Sebelumnya mohon maaf, aku baru hadir teman-teman. Sebenarnya mau join dari tadi, tapi ada yang lagi sedang dikerjakan. Jadi mohon maaf sekali lagi, ini benar-benar temu kangen. Halo Kak Tuba, apa kabar? Aku udah lama nggak ngeliat Kak Tuba dan yang lain-lainnya. Oke, tadi aku diminta buat memberikan testimoni dari kegiatan workshop keamanan digital. Nah, menurut aku testimoninya apa ya? Nggak, ya yang pasti ini insightful banget menurut aku gitu kan, karena sebelum ikut kegiatan ini kan memang aku ada mengelola beberapa medsos lembaga gitu kan. Nah, menurut aku ini sangat membantu banget gitu kan. Jadi kayak gimana sih cara kita untuk hidup di media yang benar-benar aman gitu kan. Karena di saat negara dan lingkungan sosial kita itu tidak menyediakan itu, ya lantas kitalah yang melakukan mitigasi-mitigasi itu gitu. Nah, menurut aku ini udah sampai ke batch 3. Terima kasih banget Fab Indonesia Love. Yang mana ini pasti banget memberikan banyak insight ke teman-teman, khususnya orang muda, yang mana juga ngomongin soal manfaat, jelas ini manfaat banget gitu kan. Terus juga aku ketika aku sekarang semenjak ikut kegiatan ini, ketika aku diminta untuk membuat akun baru, misal bikin email baru atau akun Instagram baru, sekarang tuh aku mulai aware banget gitu kan buat bikin password sesusah mungkin gitu kan, dengan bantuan Bitwarden dan lain-lain sebagainya lah, itu yang dikenalkan di sini, dan itu menurut aku bermanfaat banget. Dan jadi pertanyaan gitu kan, kenapa sih Van Instagramnya susah banget passwordnya? Ya iyalah, nggak semua orang keles bisa join gitu kan, nggak semua orang keles bisa login, nggak segampang itu say gitu kan. Jadi ya kalau mungkin di teman-teman ini oke-oke aja kalau staff yang kenal gitu kan, tapi kalau pada akhirnya ternyata hacker yang bisa ngedeteksi kan jadi kayak wow banget. Iya lagi, nggak sesusah hidup. Iya lagi, susah banget hidup ini say, dar tiap hari. Terima kasih, mungkin itu sih Kak testimoni dari aku gitu kan. Benar, kita kayak udah kayak BA Bitwarden lagi, karena menurut aku emang Bitwarden tuh pertama jadi hal yang tabu, kayak semua orang nanya apa sih Bitwarden, akhirnya mengenalkan nih kayaknya Bitwarden perlu banget nih ada ada bayar ke Fam Indonesia, karena benar-benar nge-influence banget, akhirnya kan menyebar luas. Gitu sih. Begitu, terima kasih. Sampai ketemu. Mudah-mudahan aku ini boleh request ke Fam Indonesia kalau boleh temu kangennya offline dong Kakak. Terima kasih. Heboh ya Fani ini. Bentar ya, Eke pikir dulu ya untuk temu kangennya bisa offline gitu ya. Puyeng ya, kalau pas bilang offline aku langsung puyeng. Tapi akan diusahakan ya gas-gas offline. Teriak besar-besar, yuk coba teriak offline. Gak bisa teriak kan? Cukup kasih like, subscribe.
Oke, teman-teman dan semua yang memberikan testimoni, aku berterima kasih dan kami dari tim digital maupun FAM Indonesia sangat berterima kasih atas testimoni-testimoni yang telah disampaikan oleh teman-teman sendiri. Nah, ada yang akan bisa kami berikan bagian daripada penghargaan gitu ya, bagi teman-teman yang ada di batch 1 maupun batch 2. Penghargaan ini nanti Tuba bisa sampaikan tambahkan juga gitu ya. Kenapa sampai ini harus coba kami berikan dan serahkan kepada teman-teman karena ini bagian daripada semangat bersama, lembaran semangat bersama gitu, bahwa yang kayak tadi ada beberapa harapan yang tidak akan berhenti hanya di batch 2, tapi kami ada bukan mungkin sih, kamu udah punya planning ya bocoran ya bahwa kami nanti akan mempertemukan batch 2 dan batch 1 sama batch 2, tapi offline-nya masih dalam mimpi kayangan kami. Untuk kantong ajarnya Doraemon itu bisa nggak sih pintu kemana saja bisa dipakai biar kita langsung buka masuk ceplok ketemu semuanya Oke teman-teman, nanti kami akan ada pemberian sertifikat tapi akan hanya ada simbolis, dan nanti untuk sisa sertifikat yang lainnya akan kami kirim ke Japri ke teman-teman via email gitu untuk teman-teman batch 1 maupun batch 2, email ataupun nanti untuk yang ada gambaran tambahannya untuk mungkin WhatsApp gitu ya untuk pesannya gitu. Oh, ternyata Kak Koce-nya udah hadir. Kak Tuba bentar dulu ya, kita tahan dulu ya. Ternyata ada satu nih testimoni yang datang dari komunitas. Untuk itu, Kak Koce udah bisa nggak sih? Udah bisa untuk di on cam-nya, on mic-nya maksudnya. Halo Kak Koce. Kak Fian bisa kasih waktu 5 menit sebentar boleh? 5 menit saja. 5 menit. Oke. 5 menit baru berarti Kak Koce dialihkan. Kak Koce nggak jadi testimoninya. Buatlah puisi yang cantik untuk kita ya. Emang gak apa-apa gitu Kak? Gak apa-apa. Eke yang bilang ya nurut aja. Ini kan keamanan kita. Oke, siap Kak Fian. Maaf baru selesai antar Ibu Pendeta kembali ke Arlo, jadi ini dalam perjalanan pulang dengan warga unitnya. Oke. Kak Koce ini adalah salah satu aktivis perempuan dari Indonesia Timur ya, dari Maluku. Karena Kak Koce masih memberikan waktu 5 menit untuk dia mempersiapkan segala halnya, kita kayaknya masuk dulu untuk pemberian seremoni sertifikatnya nggak, Kak Tuba? Halo? Iya, ini aku udah share screen, udah terlihat. Sip, Kak Tuba. Aku berikan panggung ini untuk Kak Tuba ya. Silakan. Oke, sebelumnya seperti yang sudah dibilang oleh Fiandra tadi, bahwasanya ini semacam simbolik untuk penerimaan sertifikat. Aku berharap Fauziah Nur Rahmah, apakah sudah ada di sini? Halo, Fauziah Nur Rahmah, apakah sudah di sini, Fau? Ini teman-teman, by the way, jaringan memang lagi gimana-gimana ya? Oke. Fau mungkin bisa open mic, open cam maksudku, kalau dirimu ready untuk open kamera. Mungkin admin bisa dibantu sematkan Fau. Halo Fau. Fau. Oke, sepertinya Fau lagi bermasalah juga secara jaringan. Tuba menangkapnya seperti itu ya, karena dari tadi Fau memang cukup mental-mental juga sepertinya. Halo Kak Tuba. Halo Fau, admin bisa bantu sematkan? Halo. Sudah disematin. Halo. Oh, udah disematin. Oke, Fau, mungkin impresi atau juga pengalaman dirimu mengikuti keamanan literasi dan suaranya putus-putus ya di Pau.
Oh oke, suara Fau lagi putus-putus karena lagi di jalan ya. Sekali lagi aku ucapin mungkin langsung saja ya biar mempersingkat waktu. Selamat untuk seluruh teman-teman yang sudah menjadi alumni workshop keamanan, literasi dan keamanan digital batch 1 dan batch 2. Semoga ini menjadi reward untuk kehidupan kita di masa depan. Hari ini tentunya, hari ini masa depan nanti juga gitu ya. Selamat semuanya, tepuk tangan buat kita semuanya. Seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwasanya sertifikat ini akan kami bagikan secara keseluruhan kepada seluruh alumni yang ada di alumni workshop literasi dan keamanan digital FAM Indonesia. Dan tentu saja selain sertifikat ini, kami juga akan langsung mematenkan atau mengumumkan bahwasanya teman-teman sekarang sudah bisa mengakses modul yang sudah di-create oleh FAM Indonesia, modul keamanan digital, literasi dan keamanan digital bagi perempuan muda dan aktivis pembela HAM. Sudah bisa diambil, lalu juga untuk zin serta buku saku itu juga sudah bisa difungsikan, apakah mau menduplikat, apakah untuk kemudian dalam kerja-kerja selanjutnya melibatkan tim keamanan digital FAM Indonesia, untuk melibatkan fasilitator digital FAM Indonesia juga sangat tidak apa-apa, juga sangat terbuka, ataupun apapun diskusinya sangat terbuka yang berkaitan dengan tim digital, dengan digitalisasi. Sekian, terima kasih. Ini dibagikan secara simbolik terlebih dahulu. Tepuk tangan buat kita semuanya. Aku kembalikan kepada Fiandra. Oke, terima kasih Kak Tuba. Guys, maaf aku dari toilet. Izin tadi EKM. Oke, karena coach juga belum bisa hadir ya gitu ya kawan-kawan. Kami juga akan ada bukan memberikan sih, ada beberapa hal yang nanti akan bisa menjadi gambaran-gambaran dan juga prestasi-prestasi yang sudah kami buat dalam bentuk-bentuk dan sesuatu yang menarik gitu, seperti sebuah zin, dan juga akan ada presentasi dari buku saku dan nanti disampaikan oleh Ambu. Ambunya udah ready nggak sih guys? Ambu? I'm here, iya aku di sini. Oh sip Ambu. Oke, kendali, kontrol, dan nggak ada yang musibah-musibah dikendalikan oleh Ambu. Silakan Ambu. Oke, terima kasih Kak Vi dan terima kasih teman-teman semua, kawan-kawannya FAM Indonesia. Saya lanjut aja karena gak sabar ingin flexing, ingin pamer karya kita bersama. Nanti boleh ya 1-2 orang kalau misalkan diunjuk ini karya siapa boleh tuh kayak aku boleh gitu. Nanti mungkin minta waktu sedikit ke Kavi untuk misalkan teman-teman perwakilan aja ngasih testimoni karyanya ya, khususnya mungkin di batch 1 dulu karena saya akan membuka produk pengetahuan kita itu di Zin ya. Zin yang kita beri judul sebagai digital memory gitu ya. Mudah-mudahan munculkah teman-teman semuanya? Muncul. Muncul Ambu, muncul. Oke ya, aku sengaja main kursor karena biar ter-highlight utuh aja. Nanti teman-teman bisa dapat PDF-nya. Kita beri judul ini karena kita merasa digital tuh punya ingatan gitu ya, punya kenangan, punya jejak gitu. Jadi ini juga bagian daripada mendokumentasikan kita selain workshopnya digital, juga bentuknya ini juga digital, tapi mudah-mudahan nanti FAM Indonesia melalui Kak Ija bisa membagikan, mencetak ini dan dibagikan di pertemuan selanjutnya ya, offline ya mudah-mudahan. Amin. Ini ya covernya. Nah ini ada kita punya berapa halaman, kurang lebih ada 48 halaman ya. Ini dari mulai semua prosesnya ini dilakukan sama-sama. Ini karya teman-teman semua, baik peserta maupun fasil. Jadi semuanya terdokumentasikan dengan baik gitu ya. Nah, ini seperti kayak Tuba nih. Kalau teman-teman selalu ingat dengan bahasa Tuba ini
jejak digital lebih kejam dari malaikat maut ya. Nah, ini kayaknya paling on ya dari seluruh statement yang lain. Nah, terus saya mau cepat aja karena pasti nanti dibaca masing-masing. Terus ini juga ada Kak Fiandra tuh cantiknya. Kemudian juga ini Amba, Ambanya nggak di sini, saya ini aja. Ini Amba tuh teman-teman saya mau kasih tahu bahwa Amba itu ini ngasih barcode, jadi barcode-nya bisa di-scan. Artinya ada produk pengetahuan yang bisa dibaca dan diputar di sini. Kalau nggak salah Amba itu ini Nari. nari. Ya, jadi teman-teman bisa ngelihat kecantikan pergerakannya Amba ya ke tubuh perempuan. Nah, di sini antusias banget kita juga kalau lihat. Nah, terus ini masih juga Amba, terus ini Kak Tari, ini ada ininya dia pengen dilihat seperti itu. Terus ada Kak Ayu ya? Kak Ayu ada di sini? Nah, aku cepat aja kalau nggak ada, nggak apa-apa. Terus Kak Arfi ada di sini. Nah, ini Kak Arfi ya, keamanan digital untuk perempuan muda, menjaga jejak digital untuk perempuan muda dan aktivis pembela HAM. Jadi karyanya ada berupa ini ya, refleksi dari proses gitu, berupa narasi deskriptif, ada juga puisi-puisi gitu, ada juga pesan semangat. Nah, kayak ini nih kayak Discung. Discung ada boleh di sini Discung? Masih di sini nggak? Oh, semuanya di mute ya. Aku silakan dibantu untuk dibuka kalau memang mau. Kalau ada yang mau nge-react atau mau beri komentar bisa cung angkat tangan gitu ya, kasih reaksi dan nggak selalu harus yang saya sebut. Barangkali teman-teman yang lain juga mau bertanya juga nggak apa-apa banget. Nah, ini juga discung karena konsep zin itu bebas ya teman-teman. Jadi kita bebas aja memvisualisasinya. Ini ada Kak Fitri, tuh terus Kak Fitri juga ini garis lurus. Ini ada Paneu, ada Panpan. Paneu mau nggak kamu komentar? Soalnya kakak garis lurus gak nyambung di sini. Paneu mau komentar? 30 detik komentar. Oh, belum. Oke. Mau. Oh, gimana? Gimana proses kreatifnya di sini? Apa tantangan hambatan mungkin 30 detik, Fani? Tantangan hambatannya adalah karena waktu itu kan diminta untuk bikin karya apapun, aku memilih untuk membuat quotes itu, jejak digital lebih kejam dari malaikat maut karena dia bisa mematikan orang kapan saja dan di mana saja. Terus keamanan digital sama halnya seperti hak hidup aman di dunia nyata ya dong. Siapa yang nggak mau aman dan nyaman di dunia ini? Terima kasih. Terima kasih, Fani. Nah, Oke. dia ngutip quote-nya tuh Bapak Lopi gitu dia santumin. Terus Vanessa gitu ya, ini kan ada beberapa hari ya, jadi day 1, day 2, day 3 gitu. Nah, ini Lia juga kreatif banget, ini semua produknya kita tinggal simpen-simpen, tempel-tempel. Ini Kak Vira ya, ini puisinya kawan kita dari Tuban. Terus ini Uwa ya, ini Uwa juga cakep banget karena dia menggabungkan satu karya ya, kepingan gambar-gambar di koran disatuin, ini cakep banget gitu. Noh, cakep ya. Sama ada narasinya juga. Uanya nggak gabung. Terus ada Wuleng, dia bikin beberapa ini terus kita rangkai menjadi kayak tanaman yang mengakar ya, bertumbuh. Terus ada Kak Komang Ari. Nah, ini dia juga apa ya, mengartikulasi proses pengetahuan kemarin dengan reproduksi ya, karena itu bagian juga dari ketubuhan perempuan. Terus Kak Sepriana, tadi ada kayaknya di sini Kak Sepi ya sebutnya. Terus lanjut lagi ada Kak Totski. Kak Totski nggak di sini. KPW gitu ya. Nih. Terus ini semua ada terakhir ya KPW. Ini semua adalah refleksi dari semua sesi gitu ya. Jadi
refleksinya semua dicatut, semuanya yang teman-teman simpen di Jamboard, pada saat itu masih Jamboard, di Jamboard, di Canva juga, atau di chat group, di Notulasi, ini kita semuanya ya. Yang dari mulai yang panjang-panjang sampai yang kayak Fani nih, seru Pol. Menyenangkan, so far so good. Gitu, dari yang mulai yang panjang-panjangnya juga banyak. Nah, itu dia teman-teman apa namanya? Zin kita. Mudah-mudahan ini jadi dokumentasi hidup ya, yang akan kita ingat, kita lihat lagi, dan kita bisa baca-baca apa yang kita pikirkan saat itu, saat kita membuat, juga perasaan-perasaan yang muncul. Dan ini sebetulnya udah bisa teman-teman baca juga, akses di website FAM karena sudah dipublikasi, jadi bisa ngambil juga dari situ teman-teman, bisa lihat dari situ ya. Yang kedua, aku lanjut aja ya, lanjut yang kedua kan, Bu Kortim? Iya, Kak. Oke. Nah, yang kedua ini adalah Q&A. Mungkin ini jadi agak berbeda karena kemudian tidak melihat ya proses hidupnya, mungkin maksudnya nggak ada di sini, tidak dilihat apa namanya, aha momen teman-teman gitu ya, dari A sampai Z-nya seperti apa, dari day 1 sampai day 3, atau misalkan komentar-komentarnya belum, tapi semoga mungkin ada karya lain untuk itu ya, tapi kita juga ingin ngelihat dari proses yang pertama, kita ingin menerjemahkan modul ataupun panduan keamanan digitalnya FAM Indonesia itu menjadi satu buku saku yang itu bisa dibaca kapan saja gitu ya, yang bisa memudahkan kita. Jadi kalau ada pertanyaan A misalkan, kita udah tahu jawabannya apa, B, C, dan lain sebagainya. Sebetulnya itu, jadi ini semacam buku saku atau apapun itu, mau modul, mau panduan, dan lain-lain. Jadi ini semua mengekstraksi dari modul keamanan digitalnya FAM, walaupun belum rampung. Kenapa belum rampung? Karena kita batasi dengan 3 pertemuan kita. Jadi itu dulu gitu. Nah, bisa juga Q&A ini akan ada jilid 2 ketika ada proses selanjutnya gitu ya, teman-teman. Jadi kita namain, kita kasih prolog, biasa ini semua karyanya teman-teman semua juga, yang sudah dikurasi oleh teman-teman fasilitator. Jadi ada kurang lebih 5 bagian. Bagian pertama, karena akan bicara soal keamanan digital dan pentingnya bagi perempuan dan organisasi pembela HAM. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini menjadi pondasi utama ya, kenapa kegiatan kita dilakukan ya. Tadi sudah diperjelas oleh Kak Tuba sama Kak Ija ya di awal gitu. Maka pertanyaan-pertanyaan misalkan, mengapa keamanan digital penting bagi perempuan di ruang digital? Jawabannya ini gitu. Lanjut, misalkan ada juga apa saja risiko yang dihadapi organisasi pembela HAM terkait keamanan digital? Jawabannya ini gitu. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita sadari ataupun tidak, dan bisa jadi keluarnya tidak hanya dari diri kita sendiri, bisa juga dari teman-teman kolega kita yang nanyain, ngapain sih teman-teman ikut workshop keamanan digital misalkan. Jadi ini menjadi ruang refleksi lagi, atau refleksi ke diri sendiri yang kemarin mungkin belum seutuhnya mengikuti prosesnya gitu kan, bisa 90% nyawanya. Nah, ini 10% digenapi dengan refleksi ini yang dibantu melalui Q&A. Itu ya teman-teman. Jadi bagian 1 ngomongin pondasi awal mengapa kita sama-sama berproses dan kenapa ini menjadi penting keamanan digital itu bagi kita semua. Baru kemudian bagian 2, mengenal hak dan prinsip. Nah, walaupun mungkin dalam sesi 1, 2, dan 3 tidak tergambar jelas, tapi itu sebetulnya udah ada kila-kila ya teman-teman, udah ada, udah di-sounding oleh semua fasilitator ya. Apa sih hak dan prinsipnya, walaupun mungkin secara materi tidak terartikulasi ya, ditulis dengan baik, tapi setiap fasilitator pasti selalu mention itu. Misalkan
apa yang prinsip pertama ya, kita ada punya 5 prinsip, misalkan prinsip privasi itu apa? Ini udah sering disampaikan. Terus juga, apa namanya, hak lain gitu ya, keamanan, daring kenapa penting gitu ya, hak atas keamanan gitu. Terus ada juga hak akses digital, kenapa sih perempuan punya hak atas akses digital gitu. Terus kemudian hak apa lagi? Hak kebebasan berekspresi gitu. Nah, itu juga apa sih haknya? Kemudian hak atas perlindungan dari pendayagunaan teknologi. Jadi, kalau kita pakai, ya perempuan udah punya akses, terus menggunakannya, ya harus dilindungi gitu ya. Karena kalau nggak dilindungi tadi, punya kerawanan atau kerentanan dapat serangan digital. Terus setelah ngomongin hak, ngomongin prinsip. Prinsipnya sekali lagi sama ya, menjaga privasi dan melindungi data. Ini penting banget. Terus prinsip keduanya adalah ini ya, jadi melawan kenyamanan. Jadi kalau mau aman, ya berarti nggak nyaman gitu ya, karena harus pakai sandi berkali-kali di 2FA dan lain-lain ya. Tadi Fani juga harus Bitwarden dan lain-lain. Nah itu kalau mau aman ya nggak nyaman. Jadi kalau ini sebagai salah satu prinsip. Terus prinsip selanjutnya adalah saling mempengaruhi dan terkait gitu. Kenapa sih ini penting? Karena ketika satu orang tidak menerapkan praktek aman, dia kan berelasi, berhubungan dengan orang lain. Maka kalau dia kena serangan, teman-teman di sekitar dia, teman kerjanya, teman bermainnya, pasangannya itu juga berpotensi rentan mengalami serangan juga gitu. Karena data-datanya diambil dari data si kita yang sudah diambil gitu ya, maksudnya demikian. Nah, ini juga prinsip yang lain yang selalu Toba bilang, apakah di digital itu ada yang benar-benar aman 100%? Jawabannya tentu tidak gitu. Jadi mau pakai aplikasi apapun selalu harus dimitigasi gitu. Nah, ada lagi itu prinsip yang lain adalah sesuai konteks personal ya teman-teman. Jadi sekalipun tadi fasilitator udah ngasih guide menggunakan aplikasi A, B, C, D gitu ya, yang dimention yang menurut kita tingkat keamanannya walaupun nggak 100%, tapi misalkan di 90%, di 80%, artinya nggak bare minimum di 50, 40, 30, nggak di situ. Tapi lagi-lagi sesuai konteksnya masing-masing. Bisa jadi apa yang digunakan Tuba nggak akan sama dengan yang digunakan Pani, nggak akan sama dengan yang digunakan KBT atau Kak Haning, Kak Ayu gitu ya, Amba dan lain-lain. Jadi sangat kontekstual dengan teman-teman semua. Tuh bagian 2 ngomongin hak dan prinsip, bagian 3 ngomongin jenis ancaman digital. Nah, ini soal pengetahuan ya, soal narasi-narasi deskriptif. Nah, jadi ini soal pertanyaan-pertanyaan, apa sih keamanan digital ancaman digital itu, terus apa sih peretasan yang kemarin ini sesinya Tuba di hari pertama atau kedua gitu. Jadi ini narasi-narasi ya teman-teman, penjelasan. Apa sih yang dimaksud phishing, doxing gitu ya. Saya cepat aja, pemalsuan identitas apa, honey trap apa, revenge porn apa gitu ya, trolling itu apa, kriminalisasi digital itu apa, bullying digital itu apa, pengambil alihan aset digital itu apa, termasuk sextorsi itu apa, dan terakhir sexting. Jadi ada 12 kalau nggak salah, 12 penjelasan di modul yang bisa teman-teman tahu jawabannya di sini, dipermudah di sini. Lalu bagian 4 mengenal dampak ancaman digital. Nah, ini di sesi saya sama Uwi ya. Ini dampak-dampaknya, jadi tanya lagi, apa bentuk dampaknya gitu ya. Dampak psikis dari ancaman digital tuh seperti apa? Terus dampak sosial juga seperti apa? Dampak ekonomi gitu ya. Seperti apa? Termasuk dampak politik dan hukum dari ancaman digital seperti apa? Dan mungkin ini juga refleksikan mengapa perempuan, kelompok minoritas dan aktivis menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap ancaman digital ini ya penjelasannya. Terus
Ada lagi bagaimana organisasi pembela HAM bisa melindungi diri dari dampak ancaman digital. Nah, membangun sistem keamanan digital yang kuat. Yang ini yang sedang terus dilakukan oleh FAM, terus menerapkan kebijakan perlindungan data gitu ya. Literasi keamanan digital yang ini kita sudah lakukan di batch 1, batch 2. Terus menciptakan dukungan hukum dan psikologis. Kita punya fasilitator ruang aman di FAM Indonesia. Kita punya teman-teman yang berjejaring yang dia lembaga layanan hukum, dan tentunya juga berjejaring dengan multi pihak gitu ya, jejaring yang mungkin pegiat digital dan lain-lain yang itu menjadi pondasi bagaimana dalam hal ini organisasi bisa melindungi gitu ya. Minimal itu kapasitas yang sedang dan terus diupayakan ke depan. Nah, bagian 5 itu perlindungan akses digital dan komunikasi ya. Ini semua sesuai bab-bab yang ada di modul. Bicara apa? Jadi ini akan bicara soal keamanan perangkat. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan soal itu, nah ini jawabannya juga. Dari mulai yang dasar-dasar ya, sampai kayak gini. Kenapa penting melindungi perangkat fisik seperti laptop dan ponsel? Yang harus pakai hardcase gitu ya, pasang anti gores, yang gitu-gitu. Mengapa tidak disarankan menyimpan perangkat di saku celana? Nah, kenapa gitu ya? Terus, apakah aman mencantumkan nama organisasi di stiker perangkat gitu ya? Tiba-tiba dikasih ya di handphone, di laptop. Nah, itu tidak sebetulnya teman-teman. Sekali lagi tapi tergantung preferensi akhirnya. Terus, misalnya juga soal mengapa tidak dianjurkan menggunakan fasilitas pengisian daya publik via USB. Nah, misalkan teman-teman suka ngecas ya di bandara, di mana, di hotel gitu ya, hotel yang nggak pakai colokan 2 gitu, dia kayak USB terus nyolok gitu ya di kamar atau di mana. Intinya, pengisian daya publik, tidak disarankan kalau bisa, itu sangat dihindari kecuali sangat urgent. Ini sudah kita sampaikan di hari ketiga kalau nggak salah. Terus, bahaya nggak perangkat ini perangkat tuh diisi daya saat, digunakan juga sama. Terus, sampai ke yang boleh nggak menjual perangkat, kayak gitu-gitu ya teman-teman, boleh nggak membeli perangkat bekas. Terus terus aja ya, sampai di resiko-resiko yang juga perangkat yang ini ya, apa namanya, memperbaikinya nih. Apa langkah awal untuk menjaga keamanan perangkat lunak? Harus menggunakan 2FA gitu. Sampai mengapa perlu masang antivirus, terus apa resikonya mengunduh aplikasi sembarangan. Nah, ini yang suka link-link, klik-klik sembarangan bisa dihindari dari sini. Mengapa penting memperbarui sistem dan aplikasi. Terus sekali lagi sama bagaimana cara aman menggunakan WiFi publik. Hindari sebisa mungkin ya, ini tuh bahasa-bahasa kompromi ya sebenarnya, hindari sebisa mungkin. Jadi kalau sangat harus dan terpaksa boleh, tapi jika harus gunakan VPN gitu ya, sebagai cara melindungi diri kita. Terus mengapa perlu rutin mencadangkan data gitu ya. Terus yang soal Bluetooth termasuk aku lagi nah, ini yang di sesiku ya, mengapa disarankan mengubah nama perangkat menjadi anonim. Terus membersihkannya, termasuk ngomongin identitas digital ya, tadi yang disebut Kak Sarah tuh. Identitas digital tuh apa? Nah, ini semua termasuk identitas digital. Terus apa aja yang caranya untuk dikurangi, kayak haruskah akun belanja dengan akun kerja ini dipisah gitu. Ini Katuba juga nyampein. Mengapa penting membedakan akun organisasi, anonimnya tuh apalagi, kapan dan bagaimana menerapkannya, tugas VPN tuh apa nih yang tahu dari tadi ya, VPN tuh apa sih gitu, kenapa VPN penting? Nah, di sini disampaikan. Terus bagaimana cara mengurangi jejak digital, ini semua nih salah satu alternatif ya cara-caranya ngurangin. Terus apa saja langkah dasar untuk melindungi perangkat dan kata sandi? Nah, ini lebih dalam ya dari yang sebelumnya. Terus bagaimana cara membuat password yang aman dan kuat? Tadi Fani udah menjelaskan di Bitwarden. Apa? Ini materinya tuh ya, gunakan kombinasi huruf besar dan kecil, ada angka, ada simbol, panjang minimal 12 karakter,
Hindari kata-kata yang mudah ditebak seperti nama sendiri, tanggal lahir, atau nama hewan peliharaan. Nah, apapun itu yang mudah ditebak. Nah, terus amannya gimana? Password itu untuk semua atau beda-beda? Nah, itu dijawab. Terus menyimpannya di mana? Nah, ini dijawab juga. Menyimpan password di mana? Di Bitwarden ya, tadi udah disebut. Ada Bitwarden, ada 1Password, ada KeePass. Ini baru alternatif aja. Terus seberapa sering sebaiknya password diganti? Jawabannya juga ada. Idealnya di dalam modulnya 6 bulan. Ini idealnya. Tapi ada klausul sesegera mungkin jika merasa ada ancaman keamanan. Jadi kalau nggak ada ancaman ya 6 bulan. Tapi kalau ada ancaman udah mulai nih ada notifikasi-notifikasi aneh yang nggak perlu nunggu 6 bulan. Langsung diganti, langsung dilindungi gitu. Nah, apa itu 2FA? Sama ya, siapa saja sebaiknya memiliki akses. Ini juga dilakukan oleh FAM ya. Dari mulai akses medsos, akses email, akses Zoom, YouTube, dan lain-lain itu nggak semua orang punya. Jadi selalu dibatasi 2 orang yang punya akses gitu, baru yang lain nanti dibagi terus diganti lagi. Ini juga ya, apa saja melindungi dari pencurian, terus apa yang harus dilakukan jika mengalami kekerasan berbasis digital. Sudah teman-teman, baru sampai itu karena sesuai modul kita ya. Jadi ada 5 bab kurang lebih dari mulai yang sangat prinsip, kenapa perempuan dan aktivis pembela HAM harus memahami keamanan digital, kemudian apa saja hak dan prinsipnya, terus apa saja jenis-jenis ancaman digital, bagaimana cara mengamankan perangkat dan akun dan identitas digital, dan ya terakhir tadi apa? Ya itu dia, mengamankan identitas digital. Yang terakhir adalah keempat adalah dampak. Dampak ancaman digital itu apa saja dari mulai fisik, psikis gitu ya, dan yang lain. Yang ini baru tercapture sesuai dengan hasil artikulasi yang dilakukan teman-teman ya. Ini minimal demikian. Bagi yang mungkin ada yang belum ke-capture kayak Kak, aku ada yang nulisin apa jenis kasus kebocoran. Nah, itu kita sortir tuh tidak ditampilkan, itu kayak jadi background aja, tidak untuk jadi Q&A karena sekali lagi kasusnya kan berkembang, jadi nggak kita cantumkan gitu ya. Atau mungkin teman-teman ada pertanyaan yang lain yang belum tergambar, sangat boleh gitu ya untuk disampaikan juga, bisa di grup, bisa di sini juga, nanti biar kita lengkapi, bisa juga ini disempurnakan. Karena sekali lagi, dalam prinsipnya FAM Indonesia itu, seluruh proses dokumentasi pengetahuan FAM itu masih terus berjalan gitu ya. Akan selalu ada penyempurnaan gitu teman-teman. Tinggal ganti draft 1, draft 2, dan seterusnya. Mungkin itu, maaf kalau waktunya agak jadi lebih panjang dari yang diberikan Kak Fiandra. Saya kembalikan ke Kak Fiandra. Terima kasih teman-teman semua. Aduh, seru sekali ya, Bu. Terima kasih. Oh iya nih, teman-teman, kayaknya aku butuh 1 orang deh untuk bagaimana menanggapi nih soal kalau di batch 1 itu Zin, kalau di batch 2 ini Q&A. Kayak aku butuh gambaran dari Kak Afri. Kalau menurut Kak Afri, apa sih yang perlu kayak menjadi komentar atau apapun sih yang menjadi masukan daripada apa yang sudah disampaikan oleh Ambu gitu ya. Kepada Kak Arfi, aku silakan. Bisa nggak ya? Cek, Oh, bisa. apakah suara saya terdengar? Sip, Kak. Saya masuk di batch 1 kawan-kawan, dan sampai sekarang saya masih melakukan hal yang telah diberitahukan oleh Kak Tuba waktu pelatihan di batch 1, yaitu saya mengganti password saya per 3 bulan, dan kemudian mungkin saya tambah 1 lagi ketika ada pelanggaran yang dilakukan, yang diterima oleh teman-teman komunitas, baik perempuan,
HIV maupun komunitas lelaki seks lelaki itu sudah terkoneksi dengan SafeNet seperti itu. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Dan satu lagi, Zoom yang telah dibuat oleh batch 1 kami kemarin itu ternyata walaupun mungkin saya sudah bisa membuat sendiri begitu, dan saya sudah mengaplikasikannya di organisasi saya sendiri. Seperti itu Kakak. Terima kasih. Aduh, jujur sekali ya. Terima kasih Kak Alvin. Oke, teman-teman, kita kayaknya udah ada di ujung pertemuan kita nih. Tapi kita akan ada satu persembahan nih. Untuk puisi gitu, enggak? Kak Koce, halo, Kak Koce ada di sini? Halo. Sementara menunggu Kak Koce, teman-teman ada link yang harus teman-teman isi. Sudah diberikan di dalam grup chat Zoom ini, jadi bisa diisi sambil kita nunggu Kak Koce sebentar. Atau minta tanggapan juga tuh dari Sylvie Mencus mungkin gitu. Sambil nunggu Kak Koce-nya gitu, Vi. Nanggapin gimana menurut Sylvie tentang Zin dan buku saku. Coba maaf, aku ada di atas motor dan lagi ada hujan. Jadi aku minta tolong backup aku sebentar. Oke. Oke, Vi. Hai, Sylvie Mencus, apakah dirimu bersedia untuk memberikan informasi, bukan informasi sih, memberikan tanggapan lah gitu, Zin dan buku sakunya. Ini ada Kak Isti juga nih. Halo. Kak Isti Petanam. Oh, Kak, tolong host on voice. Oh, Kak, Koce-nya sudah ready, teman-teman. Mungkin Kak Wina bisa dibantu untuk Kak Koce-nya, Kak Jakoba. Halo juga. Halo Kak Isti. Kak Jakoba juga ya, Kak Wince. Jadi sebelum ke Kak Jakoba dulu, kita ke Kak Isti dulu nih. Kak Isti, gimana menurut Kak Isti Zin dan buku sakunya yang dihasilkan oleh batch 1 dan batch 2? Halo Kak Isti. Oke, bentar lagi kayaknya ya. Mungkin langsung, oke. Gimana Kak Isti? Bentar lagi ngisi presensi. Kalau sekilas tadi perhatiin, ini sih detail banget, keren. Itu saya berharap ada edisi cetaknya yang semacam buku saku gitu, bisa dibaca kapanpun dimanapun gitu. Oke, ya akan besar kemungkinan ini akan dicetak. Jadi tadi Kornas, Koordinator Nasional FAM, tadi Kak Ija juga sudah ngechat di kolom chat, ini akan kita cetak dan semoga budgetnya sampai kita bisa ngirimin ke wilayah masing-masing begitu ya. Dan kalaupun tidak dicetak, ini akan masuk ke dalam websitenya FAM Indonesia, jadi bisa diunduh secara gratis begitu. Oke, thank you Kak Isti. Kita langsung saja nih ke Kak Koce. Halo Kak Koce, sudah ready untuk menampilkan puisi yang sangat indah. Aku yakin ini akan sangat menarik. Kak Koce, apakah sudah ready? Halo Kak Koce. Host Kak, oke. Mungkin bisa dibantu? Oke Kak, siap. Oke, silakan. Langsung saja kita sambit. Sambit nggak tuh? Kita sambut maksudnya. Kita sambut Kak Koce. Oke Kak, makasih. Ini dari kelompok 2, saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 mencoba untuk melaksanakan salah satu tugas yang dibuat, yaitu puisi.
yang berjudul Meraih Asa. Waktu terus bergulir, berabad-abad lamanya akhirnya terlewati. Dalam balutan senyum, pertanda sang surya menyapa dalam terangnya. Tercipta sebagai makhluk Tuhan yang menakjubkan. Meski hatinya hancur ribuan kali, raganya menahan sakit tak terperi. Namun, ia tetap berjuang untuk berdiri. Di antara ricuhnya bisikan angin, tak ada lagi suara yang lebih berkuasa. Kesetaraan menyuarakan keadilan yang menyatukan hati bak sebuah irama. Tak ada lagi perbedaan yang nyata. Kesetaraan merayap di antara cakrawala. Bibir bulan sabit merentangkan kedamaian, mengatur jiwa dalam peraduan untuk meraih sebuah asa. Terima kasih, Kak. Wow, tepuk tangan dulu dong yang paling meriah teman-teman untuk Kak Koce. Kak Koce by the way itu dibuat sama Kak Koce sendiri, itu karya sendiri kah? Iya, Kak. Oke, it's very 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 cute, very beautiful Kak Koce, thank you. Puisinya sangat indah dan aku merekomendasikan Kak Koce untuk puisinya dikirim via email tim digital Farm Indonesia gitu Siap. ya, untuk diupload Siap, Kak. di website Farm Indonesia. Nanti kebetulan juga Pimretnya ada di sini gitu ya. Dan ini Siap, pasti Kak. didengar oleh Pimretnya. Untuk masuk ke dalam websitenya Farm Indonesia. Thank you Kak Koce. Baik teman-teman, kita dengan puisinya Kak Koce tadi, Viandra apakah sudah bisa ngambil alih lagi atau masih bermasalah? Oke. Oke, aku tetap ambil alih dulu ya. Dengan puisi Kak Koce tadi sejatinya menutup pertemuan temu kangen kita di sore hari ini dan menjelang malam tentunya bagi teman-teman arah ujung ya, arah timur gitu ya. Semoga temu kangen ini tidak berakhir di sini, tetapi akan ada temu kangen selanjutnya gitu. Dan tadi ada harapan untuk offline. Aku sudah membayangkan bagaimana rambut Kak Ija akan sangat keriting memikirkan ini, bagaimana ini ada sekitar 30 sampai 40 orang dibawa bertemu secara offline. Aku sudah membayangkan bagaimana sakit kepalanya Kak Ija sebagai Kornas kita, teman-teman. Tapi tentu itu tidak mustahil, tentu itu tidak mustahil ya, tentu itu tidak mustahil. Tentu ini jadi harapan baik gitu kan. Ya bolehlah kita kayak apa namanya itu ya, di Bali mungkin gitu kan, di Jakarta gitu, atau malah kita bisa ke wilayah gitu, ke Papua mungkin gitu ya. Ya, dan mana tahu juga gitu ya, kita bisa mengakses dana bantuan dari Bitwarden gitu kan. Nggak ada yang mustahil aku pikir. Nah, di sesi terakhir silakan teman-teman yang mau open cam, kita akan foto bersama. Dan untuk teman admin host mungkin juga udah boleh banget untuk membuka seluruh mic-nya teman-teman, kalau bisa auto dibuka langsung semua gitu ya. Bagi teman-teman yang tidak nyaman untuk apa namanya? Nah lo kena sendiri lo. Ya. Bagi teman-teman yang nggak nyaman untuk open cam, open mic boleh ya. Bagi teman-teman yang nggak nyaman open cam, open mic boleh, menandakan kalau kita masih bersama di sini. Silakan BT, Silvi ya, yang nggak nyaman untuk open cam, open mic. Kedengaran open cam Oke. Ya, oke. Sebelum kita foto, satu pengumuman teman-teman.
ini lupa banget tadi diobrolin bahwasanya di batch ketiga bisa jadi besar kemungkinan untuk jadi fasilitator itu bukan lagi Tuba, Ambu, Dwi dan yang angkatan 1-2 yang jadi fasilitator. Kita akan mengupayakan yang jadi fasilitator adalah dari batch 1 dan batch 2. Itu untuk batch 3. Ya, teman-teman, jadi persiapkan diri untuk berhobah-hobah ria, belajar lagi, recall lagi pengetahuannya, belajarin lagi modulnya begitu ya, karena lagi-lagi ini adalah pengorganisiran seperti yang Tuba sampaikan di awal tadi gitu. Di tahun depan kok, semoga tahun depan ya, di bulan Juni juga gitu. Nah, ayo kita foto bersama. Aku mulai menghitung dari ujung sini teman-teman. Sat. Nah, masih ada yang gerak-gerak nih, udah ready belum nih? Sat nih, mau sat nih. Oke, udah sat ya. Oke, 1, 2, 3. Beb, Tiandra, kamu goyang loh barusan. Iya, host kita malah yang tidak siap nih. Ayo, Tiandra Beb. helmnya loh. Merah banget helmnya, sumpah. Oke, Beb, kamu mau copot helm atau gimana nih? Oke, ayo Uru. Biar cantik gitu. Ya, lagi ya. 3, 2, 1. Bapak kamu sakitnya jam berapa sih? Tuh. Oh. Ya, boleh tuh pakai love, boleh. Pakai emoticon love yang out cam, Jadi nanti yang nggak bantu pakai aku kamera. ya. 1, 2, terakhir gaya bebas. 1, 2, Oh, tetap mau ke rumah sakit. 3. Oke, cantiknya. Teman-teman, untuk Zoom meeting ini akan diasosiasikan di YouTube FAM Indonesia, lalu untuk foto itu akan berseliweran di mana namanya? Di Instagram, tetapi tidak hari ini seperti biasa, itu bisa besok atau 2 hari lagi untuk keamanan kita bersama, gitu ya, teman-teman ya. Terima kasih banyak sekali lagi, sebanyak-banyaknya. Ingat teman-teman, di tahun depan itu yang akan jadi fasilitator adalah batch 1 dan batch 2, gitu ya. Karena mungkin kita yang fasilitator yang hari ini itu akan berupaya untuk mengcreate batch, yang advance gitu, ya. Oke teman-teman, aku akhiri pertemuan kita hari ini. Sehat selalu, panjang umur, segala macam hal baik untuk kita, penuh cinta, penuh kemesraan, dan penuh kebahagiaan. Amin amin ya Tuhan, amin amin ya alam semesta. See you lagi. Aku akhiri, mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kak, aku belum presensi, nanti Tuba kirim di grup ya, Say. Ya, bye-bye semua. Silakan live. Untuk panitia dan fasil Digi ditahan dulu. Seperti biasa.